Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Iksan dari Dios Channel Sydney, Australia. Pada siang hari ini, saya menjumpai seorang sahabat saya, seorang yang sangat populer. Tidak hanya di Indonesia, di Australia juga sangat populer. Kami di Australia juga sangat mengenal Bapak Muhammad Said Didu. Beliau adalah seorang manusia merdeka yang mendeklarasikan dirinya sebagai manusia yang tidak bisa diperintah oleh siapa saja. Ya, itulah manusia merdeka. Dan pada kesempatan siang ini, saya berbincang sedikit dengan beliau mengenai keadaan ekonomi Australia atau mengenai ekonomi dunia pada saat ini. Khususnya mengenai kebijaksanaan Australia menghentikan bisnis dengan China. Karena perang dagang yang dialami oleh Australia dan China, Australia harus mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer di Australia, tapi harus dilaksanakan di Australia untuk konsisten dengan kebijaksanaan Australia. Saya akan bergabung dengan Bapak Muhammad Said Didu. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan bajunya warnanya sama nih. Biru-biru kita Pak, sama-sama biru. Sebiru langit Sydney, Pak. Lihat langit kota Sydney sangat biru. Ya. Tapi kita bicara dikit mengenai keadaan ekonomi dunia, khususnya Australia, Pak. Ya. Australia telah mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang sangat penting bagi ekonomi Australia, Pak, dengan menghentikan bisnis dengan China. Banyak sekali ekspor Australia ini yang terpengaruh, seperti halnya lobster yang begitu besar ekspor ke China, daging sapi, wine dari Australia, dan juga batu bara. Ekonomi Australia itu sangat terpukul, tapi Australia mengambil kebijaksanaan itu demi suatu keputusan yang jauh lebih besar di belakangnya. Bagaimana pandangan Pak Said mengenai kebijaksanaan Australia ini, Pak? Saya menyatakan kebijakan seperti itu adalah pilihan, karena ini pilihan antara masa depan kemandirian Australia dengan ekonomi jangka pendek. Itu pilihan. Betul. Dan saya menganggap bahwa pemerintah Australia sekarang memilih menyelamatkan bangsanya untuk jangka panjang dan berkorban untuk jangka pendek. Itu analisis saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya agak paham. Kebetulan putra saya sedang sekolah di Australia. Ya. Nah, sepertinya Australia sudah membaca bahwa kalau ini dibuka terus, tidak tertutup kemungkinan dalam jangka panjang Australia ini terjadi aneksasi atau optasi potensi ekonomi oleh China. Ya. Potensi ekonomi Australia oleh China. Dikuasai oleh China maksudnya. Nah, karena pasti intelijen ekonomi Australia juga sudah membaca bagaimana karakter bisnis Cina di berbagai negara. Ya, karakter bisnis Cina berbagai negara. Ya. Di Afrika, di negara Timur Tengah, itu masuk dengan baik-baik. Kemudian lama-lama negara tersebut potensi ekonominya dikooptasi. Malah dikuasai. Nah, dan selain itu, Cina juga jangka panjang. Saya tahu bahwa betapa jadi bukan hanya ekonomi saja. Saya yakin pendidikan, lembaga pendidikan Australia dengan kejadian ini, maka mahasiswa-mahasiswa Cina yang membanjiri Australia beberapa tahun kemarin, itu juga berkurang mahasiswanya. Betul. Tapi Australia mengambil cara itu. Kenapa? Dia melihat kan begini, dulu Cina itu kan membuka pertama kali kebijakan mereka untuk memasukkan mahasiswa dari Cina begitu banyak, ya kan? Nah, akhirnya ilmu-ilmu dari Amerika dikuasai, ya kan? Kembali ke negaranya menjadi pesaing besar Amerika. Ya, nah. Bahkan pernah saya dapat informasi bahwa pernah direkayasa tanda kutip bahwa mahasiswa-mahasiswa ini ribuan mahasiswa berdemo
Ya. seakan-akan anti China, mahasiswa China di Amerika berdemo seakan anti China, Ya. sehingga mahasiswa ini karena pinter-pinter maka dibuka laju, diizinkan masuk ke jurusan-jurusan yang betul-betul teknologi intinya Amerika. Ya. Nah, sehingga ilmu-ilmu inti Amerika termasuk ilmu pertahanan Ya. diambil. Setelah itu pulang ke negaranya, Ya. ke Cina. Ya, Nah, betul. jadi kira-kira itu yang dibaca oleh Australia. Australia. Nah, Australia saya paham, mungkin saya dikoreksi nanti Pak Iksian bahwa Ya. Australia ini kan negara penampung hampir seluruh teknologi dari berbagai negara. Ya, betul. Australia menurut saya adalah miniatur dunia. Seluruh bangsa, seluruh etnis, seluruh dunia ada di Australia. Ada 200 Ya kan? etnik di Australia, Pak. Ada 200 Nah, etnik di Australia. etnis dan dari seluruh dunia, industri dari seluruh dunia itu ada di Australia. Betul. Saya kan sudah mengelilingi seluruh daerah industri Australia. Dari Eropa, dari Israel, dari Cina, dari mana, semua ada di Australia. Ya, nah, Australia tidak terlalu ragu karena mereka begini, basis ekonomi Australia kan basis sumber daya alam dan basis industri, dua-duanya sama. Ya. Dan basis jasa. Ya. Tiga-tiganya kan ada. Yang Ya. dikorbankan sekarang adalah basis sumber daya alam. Ya. Yang dikorbankan, ya kan? Nah, bagi Australia itu nggak terlalu penting. Nah, tapi bukan juga menyatakan bahwa Cina tidak rugi. Ya. Cina tidak rugi karena ruginya di Cina adalah harga batu bara, harga gas itu naik besar sekali yang menikmati Indonesia sekarang. Ya. Sebelum Cina menutup hubungan dagang sementara dengan Cina, harga batu bara sekitar $50. Ya. Sekarang $120 per ton. Ya, ya. Nah, Indonesia menikmati itu. Menikmati dampak itu. Tapi berarti biaya produksi Cina naik karena bahan bakunya naik juga. Nah, tapi saya melihat begini. Tapi harga daging, harga sapi di Australia di Indonesia itu naik juga. Iya. Nah, ini yang agak berbeda. Harusnya turun karena pasti kelebihan sapi dong Australia. Iya, betul. Tapi malah naik. Berarti saya yakin kan begini, pengusaha Australia itu kan orang pintar. Setelah dia tutup Cina, dia kurangi produksi, gitu kan? Iya, betul. Ya. sehingga jadi harusnya pada saat Cina ekspor daging ke Cina berkurang, maka overproduksi dong Australia. Iya, betul. Harga sapi turun dong. Ya. Nah, sekarang harga sapi Australia naik banget ke Indonesia. Ya itu kira-kira, Mas Zat. Oke. Kalau efeknya terhadap pandangan di Indonesia gimana, Pak? Nah, Indonesia ini agak berbeda dengan Australia. Jadi hampir semua negara itu waspada terhadap terhadap kooptasi ekonomi oleh Cina. Indonesia membuka lebar kepada China. Itu membuka lebar sekali kepada itu. Terbalik ya. Nah, sebaliknya. Nah, saya tidak tahu ada apa di balik ini semua, padahal fakta menyatakan bahwa negara yang membuka negaranya secara maksimum untuk Cina itu jarang sekali mendapat keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Nah, tidak ada negara yang bekerja sama dengan Cina itu memiliki negaranya itu maju, bahwa Cina maju. Nah, itu yang Jadi kita lihat sekarang. Saya baca baru tadi, bayangkan ribuan kapal Cina masuk ke Natuna. Ribuan, bukan ratusan. Bukan ratusan. Nah, ribuan ya. Jadi saya pikir dan kita juga agak paham, Australia ini kan cerminan kebijakan Amerika. Itu kan cerminan. Cerminan kebijakan Amerika. Kebijakan Amerika adalah harus agak tidak terlalu dekat sama China, ya kan? Nah, sehingga sehingga Australia mengambil kayak gitu. Nah, saya begini, kalau saya ditanya bagaimana Anda melihat sikap ini?
Ya. Saya menyatakan seorang pemimpin itu harus mengutamakan nasionalisme dan kemandirian negaranya jangka panjang dibanding mengambil keuntungan jangka pendek yang mengancam eksistensi negaranya. Dan Australia ada di posisi itu. Indonesia itu menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat dibanding Australia. Saya paham Australia juga menghadapi persoalan seperti di demo oleh masyarakatnya karena lockdown apa segala, karena terjadi penurunan ekonomi juga di Australia. Betul. Terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis, tapi tidak menyebabkan gangguan fondasi ekonominya. Itu masih apa namanya? Stable. Masih penurunan kesejahteraan, bukan penurunan kemampuan ekonomi, landasan ekonominya belum sampai terganggu seperti itu. Kalau Indonesia sudah terganggu. Gambarannya begini. Indonesia sekarang itu kan betul-betul sudah sangat terjerat oleh utang. Australia tidak masuk seperti itu. Nah, utang Indonesia sudah sangat berat. Bayangkan sekarang mungkin mendekati 7.000 triliun. Supaya teman-teman Australia paham, 7.000 triliun itu rupiah, PDB Indonesia itu hanya 18.000 triliun. 17.000-18.000 triliun. Jadi Anda bayangkan utangnya Indonesia sudah lebih hampir setengah 50% dari PDB. Utang negara. Kalau utang publik itu utang BUMN tambah utang negara, pemerintah ditambah utang Bank Indonesia, itu sudah 12.500 triliun. PDB udah hampir 80% dari PDB. Nah, itu beratnya. Dengan berat seperti itu, maka pilihan kebijakannya tidak banyak. Nah, jadi kalau dia memilih perang dengan Cina, itu sudah mati. Kalau Australia sekarang ini perang dengan Cina ibarat ya demam sedikit lah, demam sedikit sementara gitu. Nah, tapi kalau Indonesia nggak bisa melakukan itu, harusnya yang harus dilakukan Indonesia adalah memperluas basis pasar produk-produk Indonesia. Tapi produk Indonesia itu tidak sebanyak Australia, tidak sebanyak Australia. Karena produk ekspor Indonesia itu hanya batu bara, minyak, gas, sawit, beberapa tambang. Kalau Australia banyak sekali variasinya dan jumlahnya banyak sekali. Bapak ekspor gula, garam, lobster, kemudian hasil laut lain, kemudian batu bara, gas, minyak. Jadi di Australia itu variasi ekspornya banyak sekali. Nah, jadi kekuatannya tidak bisa, istilah saya kekuatan ekonomi Australia berat sekali. Nah, cuma memang kalau orang Indonesia sudah biasa menderita, orang Australia sudah biasa hidup enak, itu aja bedanya. Jadi sedikit terganggu itu merasa sudah sudah berat sekali. Orang Indonesia biasa saja. Saya berharap ini Indonesia juga harus mempelajari bagaimana cara pemerintah Australia mengambil sikap tegas untuk keselamatan bangsanya ke depan. Itu keselamatan bangsanya ke depan. Dan saya yakin pasti juga terjadi adalah pembatasan investasi Cina ke Australia sekarang. Jadi bukan dagang saja. Saya yakin betul itu. Ya, itu terlihat sekali, Pak. Ya kan? Ya, betul. Jangankan itu, saya lihat masih kalau saya ke Australia dulu, anak saya kebetulan ada di Sydney sana, sekolah. Nah, itu masih mungkin 90% tuh mahasiswanya tuh dari China. Kan? Iya, betul. Nah, dari sekarang Australia. Sekarang udah nggak ada. Jadi tinggal sedikit sekali. Jadi menurut saya, jadi Australia betul mengambil sikap, istilah saya, mengamankan negaranya dari potensi optasi dan aneksasi China ke Australia. Jangka panjang. Dan mungkin Australia, saya yakin penduduk Australia juga menyadari itu. Itu bahwa Amerika saja hampir dilahap oleh China, apalagi hanya Australia. Ya kan? Nah, jadi untung muncul dulu Trump yang menyadarkan.
betul. yang menyadarkan ini ada Ya. akceptasi. Dan saya dulu waktu pemilihan Trump, saya ke Amerika, ke New York, di depan gedungnya Trump. Saya nanya ke warga Amerika, kenapa Anda sekarang memilih Trump? Itu saya tanya. Karena saya paham Amerika itu dari segi pemimpin dia harus memilih yang moralnya, tingkat moralnya tinggi sekali. Nah, kalau ada sedikit kecacat moral itu nggak dipilih. Dan saya bilang Trump ini ya gimana kerjaannya, ya banyaklah cacatan moralnya. Apa jawaban mereka saat itu? Kami lebih baik menyelamatkan bangsa kami dan ekonomi bangsa kami daripada itu. Inilah penting sekarang. Nah, dan dia tunjukkan saya gedung-gedung yang sebelah ini, yang ini sudah diambil China, ini diambil China, ini diambil China. Ini lama-lama ini Amerika diambil China. Itu kata mereka. Itulah kenapa kami milih Trump katanya, gitu loh. Nah, jadi di situ, jadi kesadaran berbangsanya tumbuh. Sudah tumbuh. Tumbuh saat sudah merasa terancam, gitu loh. Merasa terancam. Nah, kemungkinan Australia pemerintahnya lebih duluan sadar. Mungkin sebagian rakyatnya belum sadar sehingga kemarin sempat demo-demo. Tapi kan berhenti juga kan demonya. Mungkin rakyatnya oke lah, nggak apa-apa demi keselamatan bangsa kami ke depan. Itu sebagian maka kecil nggak demo. apa-apa kami memilih kebijakan. Betul. Tapi sayangnya saat ini Indonesia belum menyadari juga, Pak, seperti Australia yang telah menyadari. Insya Allah secepatnya lah pemerintah Indonesia juga menyadari ancaman-ancaman seperti ini, Pak ya. Saya kan yang problem besar di Indonesia ini kan begini. Problem besarnya adalah bayangkan aturan bisa diubah demi memberikan karpet merah kepada China. Nah, pasti sudah mendengarkan bagaimana kereta api cepat. Itu contoh kasus saja. Bagaimana proses penyerahan tanda kutip tambang-tambang di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan itu betul-betul bagaimana tenaga kerja asing Cina, baik legal maupun ilegal, saat penduduk Indonesia tidak boleh keluar rumah, untuk berlebaran pun nggak boleh, tapi tenaga kerja Cina bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Artinya, memang mereka diberikan karpet merah oleh penguasa. Nah, ini di dalam negeri juga banyak yang protes, tapi dicuekin saja. Jadi saya menyatakan begini, saya bermimpi, semangat nasionalisme untuk menyelamatkan bangsanya dari ekonomi Indonesia. Nah, contohlah 50% mungkin kemandirian dan ancaman kooptasi dan aneksasi itu agak berkurang. Karena saya orang yang sangat was-was akan terjadinya kooptasi dan aneksasi. Saya katakan kereta api cepat bisa menjadi pintu masuknya aneksasi infrastruktur strategis di Indonesia. Karena biasanya China, kalau negara China itu kalau dia rugi terhadap suatu investasi, maka dia minta kompensasi. Dan itu dijamin pemerintah. Jadi ya mudah-mudahan setelah dia rugi, dia bisa nggak menekan, saya mau mengoperasikan Bandara Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Udah. Semua yang pintu-pintu masuk Indonesia dikuasai nanti. Nah, gitu Mas Ihsan. Oke, Pak. Ya, mudah kita mengharapkan ada pemimpin-pemimpin kita yang memahami keadaan ini, Pak ya. Segera memahami keadaan ini dan segera membuat keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih mementingkan jangka panjang kehidupan bangsa di Indonesia, jangka panjangnya. Ya, saya berharap sih teman-teman diaspora di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, teman-teman di Australia, di seluruh dunia mendengarkan ini untuk sama-sama berpikir untuk mencontoh kebijakan-kebijakan di negara masing-masing dan menceritakan bahwa betapa beratnya orang asing itu mencari pekerjaan di negara lain. Betul. Jadi janganlah Indonesia ini dibuka dengan gampang sekali untuk tenaga kerja asing. Nah, sementara Pak Ihsan dengan teman-teman di sana kan bukan hal yang gampang mendapat pekerjaan di Australia. Susah. Susah sekali. Nah, tapi kalau di sini kan gampang sekali.
Gitu, Mas. Oke, Pak Said. Oke. Terima kasih sekali uraian Pak Said tadi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil dari sana, Pak. Insya Allah didengar oleh pejabat-pejabat kita di Indonesia nanti, ada yang menonton channel kita ini, dan mengambil positifnya, dan segera melakukan keputusan-keputusan, kebijaksanaan yang lebih pro ke kepentingan masa panjang, masa depan Indonesia nantinya. Terima kasih Bapak Said Didu. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Dan untuk pemirsa BIOS dimanapun saja berada, itulah tadi uraian dari Bapak Muhammad Said Didu, seorang pengamat ekonomi dan pengamat politik yang sangat mumpuni sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua Salam Bapak saya, di Australia. Oke.